Berkat dan pertolongan kami datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, hamba-Mu mohon, berkat dan urapan-Mu dicurahkan di ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biru
Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami lewat lidah bibir hamba-Mu. Urapi kami juga semua Tuhan yang ada saat ini, biar penyampaian firman-Mu Bapa tidak sia-sia, tetapi firman-Mu Tuhan boleh termeterai dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Salam, puji Tuhan. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 57. Baik, saya akan membacakan ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Firman Allah pagi ini berbicara kepada saudara dan saya, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, maut telah dikalahkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat salah satu serangga, yaitu lebah. Lebah adalah jenis serangga yang memiliki senjata berupa sengat. Dan lebah ini bisa dikatakan amat berbahaya apabila saudara dan saya mengganggu sarang lebah tersebut. Kenapa demikian? Karena sangat mungkin lebah-lebah itu panik. Maka lebah itu akan menyerang dengan sengatnya. Kalau sudah menyerang dengan sengatnya dan mengena kepada saudara dan saya,
maka badan saudara dan saya bisa panas dingin dan bengkak apabila terkena sengat lebah tersebut. Kenapa demikian? Karena ada racun di dalam sengat yang masuk ke tubuh seseorang atau saudara dan saya. Untuk itulah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai yang ke-57. Bagaimana ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mana maut, kematian dipatahkan, dikalahkan oleh karena kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus dalam 1 Korintus tentang dipatahkannya kekuatan maut yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai sengat maut. Dan kita tahu sengat maut di sini berbicara mengenai dosa. Memang dosa adalah kekuatan yang buruk dan mampu untuk dapat merusak hidup manusia dan tidak pernah mengenal batas usia. Kenapa demikian? Karena dosa dikendalikan oleh iblis. Iblis berjuang untuk bagaimana menghancurkan hidup manusia. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang perlu kita waspadai. Tidak berhenti sampai di situ. Dosa mampu menyeret manusia untuk bagaimana manusia mengalami kekacauan dalam hidupnya, bahkan sampai berujung kepada kematian yang kekal. Lalu muncul satu pertanyaan dalam hidup saudara dan saya, kalau sudah demikian, bagaimana seseorang bisa mengalahkan sengat maut? Mungkinkah, bisakah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan ini, dari keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa, bagaimana seseorang bisa mengalahkan sengat maut? Ingat, manusia tidak berdaya dan tidak mungkin menang atas serbuan yang namanya dosa. Kalau sudah demikian, manusia akan menjadi frustrasi, stres saat berupaya untuk menjadi orang baik. Dan kenyataannya semakin berjuang untuk baik, semakin jahat hidupnya. Kenapa demikian? Karena pikiran seringkali berisi hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor dan negatif. Itulah sebabnya sengat maut dengan leluasa menggocoh hidup manusia. Itulah sebabnya maut dengan leluasa menggocoh hidup manusia, sehingga manusia hidup dari satu dosa kepada perbuatan dosa berikutnya. Ini kenyataan yang ada. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan sengat maut? Untuk itulah di pagi hari ini, sebagaimana firman Allah katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Puji Tuhan, haleluya.
kemenangan atas sengat maut itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan atas maut hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib Kalvari, di atas kayu salib Golgota, kekuatan sengat maut dipatahkan. Di atas kayu salib kekuatan sengat maut dipatahkan, dikalahkan. Untuk itulah saudara dan saya yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya tidak perlu hidup sebagai hamba dosa atau budak dosa. Kenapa demikian? Karena kekuatan sengat maut sudah dipatahkan di atas kayu salib. Maka saudara dan saya sekali lagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu hidup sebagai budak atau hamba dosa. Kita tahu dosa, namun kita tidak mau melakukan dosa. Kita tahu itu jahat, namun kita tidak mau melakukan jahat. Dari sinilah ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah sekali lagi ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dengan mantap dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa dosa. Sekali lagi, itulah sebabnya dengan mantap, dengan iman, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa dosa. Dalam tanda kutip. Untuk itulah, mari kita senantiasa hidup, atau dengan kata lain, hiduplah dalam kemenangan yang Tuhan Yesus berikan, bukan menjadi tawanan dosa. Untuk itulah hiduplah dalam kemenangan yang Tuhan Yesus berikan, bukan menjadi budak atau tawanan dosa. Oleh karena itulah pagi hari ini kita bersama-sama kita merenungkan firman Allah. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Puji Tuhan, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita perlu berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini yang masih terikat dengan minuman-minuman keras dan narkoba dan yang lain-lainnya, agar semua dapat dipatahkan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu pagi hari ini, mari kita renungkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa ini mampu untuk mengatasi dari semua apa yang sedang dihadapi saat ini. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesehatian,
dan terus kita tingkatkan di dalam doa, dan iman kita tidak boleh goyah. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau terus Tuhan berbicara kepada kami di setiap hari-hari kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai pagi ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Dengan iman, sidang jemaat yang sudah diberkati, mari kita ucapkan bersama-sama. Amin.